Oh, udah ada 14. Sudah jam 4, kita mulai aja yuk. Ya, tapi mungkin mulai dengan kenalan kali ya. Gimana, teman-teman, kawan-kawan sekalian? Teh Kiki sudah siap? Kiki di mute. Ya, mangga. Oh, ya. Kita kenalan dulu aja kali ya, biar suasananya hangat. Meskipun tidak lagi hujan. Biar kita kenalan juga nih, ada nama-nama baru nih, nama-nama yang kayaknya loh ya, di luar circle 108. Kebetulan yang kali ini, sore ini kan diselenggarakan oleh, jangan terkejut ya kalau ada yang tiba-tiba nongol di sini. Oke, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Warahmatullahi wabarakatuh. Sambil saya perkenalkan event ini juga ya. Oh iya, kenalan dulu. Barangkali belum kenal, meskipun masih dengan saya. Lagi-lagi dengan saya Iwan Alim, dulu farmasi angkatan 2005. Saya suka bilang dulu karena sekarang aktivitasnya nggak di bidang farmasi lagi kayak gitu. Ya itu ya. Jadi ini banyaknya ini event yang diselenggarakan sama circle-nya, kita kasih judul content creator. Itu ada WhatsApp grupnya khusus. Jadi memang kita coba berkumpul ya bagi mereka-mereka yang suka bikin konten. Konten kan macam-macam bentuknya ya. Ada image, ada video gitu-gitu ya. Ada termasuk juga tulisan. Yang mediumnya tuh bisa Instagram, Facebook segala macam, dan kita yakini bahwa ya buku juga hanyalah salah satu bentuknya aja gitu. Jadi ini pasca pemilu kemarin kita coba kumpul-kumpul bikin begini, ya WAG-nya, ya kemudian eventnya sore ini juga kayak gitu. Soal circle yang itu nanti boleh deh teman-teman bisa bergabung juga kok di WhatsApp grupnya kayak gitu. Nah, mungkin hari ini sebelum kita mulai dengan materinya banget, jadi kita kenalan dulu kali ya. Enaknya gimana nih? Mau saya yang tunjuk atau Pak tunjuk-tunjuk? Start dari mana ya? Enggak, dari moderatornya dulu, Kang. Saya sudah memperkenalkan diri. Kayak gitu. Ingat itu? Iya, mangga, silakan, Kang. Kang Abi deh, Abi Khurairah. Boleh kenalan dulu? Enggak apa-apa, apa namanya, videonya nggak dibuka kali ya? Bisi nggak siap. Punten. Oke, Kang Abi. Ini anak lagi tidur siang, jadi pelan-pelan ngomongnya ya. Oh iya, siap. Ya, saya Abi Hurairah, dulu di arsitektur 2005 juga, angkatan sama Iwan, tapi beda jurusan. Di sini ya bantu-bantu si Iwan aja, si Iwan perlu apa saya bantuin lah, kalau nggak ada hal khusus di sini. Nuhun Kang kemarin udah buatin poster ya. Ya, sama-sama. Oke, mungkin nama ini aja kali ya, nama sama jurusan mungkin ya, kalau saya sama ITB mah. Pengen sih tahu tentang motivasi dari masing-masing teman di sini, kenapa pengen joinnya di sini, tapi bisi kelamaan. Mangga mungkin ditunjuk aja yang lain, yang untuk perkenalan. Siapa ya? Aja lah, Teh Aci yang ini, yang pembawa nanti kasih materi. Pemateri mungkin bisa nanti sekalian. Coba siapa ya? Kang Irfan. Mana ya? Wah, kok nggak kelihatan? Ya, Assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irfan, farmasi 2005. Dulu seangkatan sama Iwan ya. Iya, siap. Iya. Motivasi Kang, motivasi deh, boleh deh. Ya, dulu pernah suka nulis, tapi nggak seproduktif Iwan. Terus pas lihat
oh Iwan udah nulis buku 2, 3 entah berapa gitu. Ya kayaknya mulai termotivasi tapi bingung harus mulai dari mana gitu. Jadi belum mulai lagi. Sesuai ini ya, sesuai outline topik hari ini ya. Betul. Oke, siap. Boleh ini Kang Didit Trihartomo boleh? Kedengaran nggak ya? Belum ada tanggapan kayaknya dari beliau. Kang Fatrian boleh enggak? Kang Fatrian. Wan, gue lagi nyetir, Wan. Oh iya, oke. Siap. Yang lain dulu deh ya. Kang Ezra boleh? Bisa enggak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, panggilan Uca, arsitektur 2004. Motivasi, belum pernah kebayang nulis buku sih, tapi belajar aja dulu deh sama Aci nih di sini, sama Teh Kiki. Iya, boleh. Ya. Nun Kang. Lanjut. Yang perempuan mungkin ya, Teh siapa ya? Teh Ratih Eka boleh? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini setengah jam yang lalu saya lihat statusnya Teh Kiki. Ini tertarik gabung. Saya manajemen Unpad 2001. Tapi kakak kelas sama satu alma mater sama Teh Kiki waktu di SMA. Oh, sama 3 juga, siap. Iya. Sekarang itu sebenarnya lagi punya amanah disuruh bikin modul sekolah ibu terpadu untuk salimah, untuk persaudaraan muslimah. Nah, jadi ini temanya pas kayak kalau buat saya belajar di sini. Jadi saya numpang ikut ini ya. Teh emang buat umum juga kok, Teh, santai. Boleh Teh, boleh. Ya. Oke, selanjutnya Teh Hinai boleh deh. Ini Teh Hinai kan ya? Indri Lestari. Kok Inai ya? Saya salah panggilan bukan? Halo, Indah ini. Aduh, apa? Indah ya. Siap Teh, mangga Teh. Apa? Baru juga masuk. Kenapa gimana? Kenalan dong. Motivasi. Oh. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Indri dari masih disebutin ya, dari Astro 04 1030409. Selamat sore, pengen lihat nih gimana sih kiat-kiatnya bikin outline yang menggugah. Gitu. Oh iya, oke. Karena sepengalaman belum sih bikin bukunya, cuma bikin outline itu suka nggak bisa mikir di awal, terus nanti judulnya apa, itu kayak berat banget. Terus ketika udah nulis tuh kayak pengen mengganti jalan cerita, terus itu gimana gitu mengakalinya. Oke. Nanti Teh Haji akan menjawab ya, menjelaskan. Kemarin juga udah kita diskusikan sih supaya itu bisa disampaikan. Iya, oke, mungkin 1 menit lagi ya kita kenalan ya. Siapa lagi ya? Ini deh Teh Ayu Damayanti. Boleh nggak Teh kenalan dulu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pertama saya Ayu, bareng sama Indri di Astronomi ITB waktu dulunya, tapi saya 99. Motivasi halo Idai. Waktu itu motivasinya sebenarnya ini lagi nulis buku, tapi pengen penyelesaiannya aja yang bagus di mana. Nulis buku tentang bipolar disorder. Karena saya penyintas bipolar ya, dan buku ini udah lama sebetulnya dari tahun 2018, tapi belum selesai juga sampai sekarang. Jadi pengen minta tips-tipsnya aja dari Mbak Kiki sama Mbak Aci.
Ya, kasih. Oke, boleh Teh, boleh. Nah, pas banget nih udah 10 menit, kita langsung mulai aja kali ya. Boleh Teh Kiki, Teh Haci? Mulai dari mana dulu nih? Teh Kiki dulu aja. Gimana Kang, kenalan dulu atau kita talk show? Boleh kenalan dulu. Materi ya, kita talk show ya hari ini, ngobrol ya. Iya, ngobrol aja, nggak ada slide hari ini, jadi kita cerita-cerita aja. Mungkin enaknya cerita history atau experience dulu kali. Teh Kiki ini bukunya Saya udah apa kenalan dulu, aja? kenalan baru habis itu ngobrol-ngobrol ya. Boleh, mangga Teh, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiki Barkia, biasa dipanggil Teh Kiki. Selain udah semakin tua, juga berasal dari Sunda dan Bandung, jadi everybody Teh Kiki. Jadi mau udah senior atau junior, cocok lah ya dipanggil Teh Kiki. Saya ibu dari 7 orang anak. Menulis sejak kecil ya, menulis laporan. Tidak pernah terpikir kalau ternyata sangat suka dengan dunia tulis menulis. Awalnya dari tidak sengaja, tapi memang pernah terbesit ingin jadi seorang penulis. Nah, nanti detailsnya insya Allah akan saya share ketika sesi ngobrol nanti. Saya menulis buku solo sampai hari ini yang sudah terbit ya. Yang calon bukunya sebenarnya lebih banyak daripada yang sudah terbit. Cuma penyakitnya ini banyak ide, tapi kalau menjahit sampai realisasi itu ternyata butuh konsentrasi. Saya nulis 5 buku solo dan sekitar 30 buku e-book anak yang ringan-ringan. Kalau yang parenting solonya 5. Sisanya antologi bersama teman-teman, mungkin sekitar 4 buku. Menulis semua buku itu di handphone saja, termasuk mendesain e-book, ilustrasi segala macam cuma di handphone sambil menyusui. Karena jadwal menulis, jadwal menyusui kadang-kadang itu jadwal terenak, termemungkinkan buat saya untuk menulis. Saya lulusan Teknik Elektro angkatan 2003. Tidak pernah menempuh pendidikan dunia tulis menulis kecuali secara natural dan tambal sulam dalam pengalaman. Sampai akhirnya memutuskan untuk mendirikan self-publishing juga. Belum juga dikembangkan untuk jadi penerbit mayor bagi penulis yang lain karena masih rempong dengan anak-anak. Jadi saat ini self-publishingnya maksudnya publishingnya benar-benar untuk penerbit indie, buku-buku saya aja. Nanti insya Allah saya juga sharing-sharing sedikit apa sih bedanya kita membuat penerbitan sendiri dengan menitipkan naskah kepada penerbit lain. Ternyata tidak sesulit itu juga membuat self-publishing. Itu aja kali ya Kang untuk perkenalan awal sebagai seorang penulis. Mangga saya akan ke Teh Aci. Mangga Teh Aci kenalan dulu. Ya, assalamualaikum semuanya. Terima kasih udah undang saya di sini. Nama Asmi Sastro Subroto, biasa dipanggil Aci, dari ITB DKV angkatan 2004. Kalau cerita nulis jauh lah sama Teh Kiki, saya masih newbie hitungannya. Ke buku sejauh ini baru nerbitin sekitar 4 buku, terus masih pakai penerbit mainstream, Gramedia Grasindo. Pengen belajar nanti juga sama Teh Kiki gimana sih ini biar kita tidak terikat berbagai macam kontrak yang dirasa sangat merugikan penulis ya. Terus sekarang efek pandemi banyak banget draft-draft yang postpone belum terbit. Pengalaman nulisnya tuh sebetulnya emang udah suka nulis juga dari zaman kecil, suka nulis diary, suka nulis zaman-zamannya masih majalah gadis, Hai gitu kan ada cerpen-cerpen ya. Aku tuh suka nulis yang cuman selembar-selembar gitu. Terus dari diary akhirnya nanti sambil cerita akan aku ceritain gimana bisa sampai akhirnya ada trigger yang bikin nulis buku. Terus sejauh ini sih buku-bukunya masih based on true story, cerita pengalaman sendiri.
Terus sekarang lagi nulis buku fiksi pertama, tapi ya itu tadi kepostpone. Terus ya paling gitu sih. Di sini juga sebetulnya selain sharing pengen ikut dapat ilmu juga ya. Jadi two ways gitu. Judul yang paling populer apa teh? Ya buku yang pertama karena itu nulisnya juga udah pakai hati, pakai darah, pakai air mata ya. Kalau yang buku pertama judulnya Kamu Sekuat Aku, tapi sekarang udah sold out lagi, udah nggak ada lagi di buku toko-toko buku. Saya udah minta cetak ulang lagi, tapi ya banyak drama. Jadi ada pengalaman hidup ya dari sana sebenarnya ya? Iya, banyak based on true story-nya. Oke. Jadi kedua rekan kita ini, kalau saya perhatikan lebih banyak menuangkan ininya ya, menuangkan pengalaman pribadinya ya. Kalau Teh Aci kan barusan cerita tentang Kamu Sekuat Aku, itu pengalaman beliau sebagai, ini mau boleh saya cerita ya, sebagai penyintas kanker gitu ya? Ya, dari pengalaman. Mending Teh Aci deh yang cerita deh. Enggak, Teh Kiki dulu. Udah deh. Oke. Ya, Teh Kiki nanti juga akan menceritakan soal 5 guru kecil tuh, boleh. Nggak apa-apa, Aci duluan. Saya emang udah. Biar nggak Ci. Saya dulu deh ya, biar nggak ketilep tuh dari Teh Kiki terus saya, nanti sedih sayanya. Jadi kalau pertama ini yang tadi diceritainnya trigger kenapa akhirnya bikin nulis buku. Jadi awal-awal emang hobi dulu dari zaman SMP tuh suka banget nulis-nulis cerpen, terus deh gitu nulis diary sampai SMA, terus SMA mulai lupa lah, udah sibuk main, udah sibuk bergaul kan, lupa sama nulis-nulis lagi. Sampai masuk kuliah tahun 2006, saya itu divonis kanker leukemia. Terus habis itu mulai treatment kemoterapi. Makanya tadi dengar cerita yang bipolar nih asik, sebagai penyintas seru nih kalau bikin cerita memang. Jadi setelah divonis kanker leukemia kan kemoterapi ya, efek kemoterapi itu kan macam-macam, yang mulai rontok rambut, muntah-muntah, badan jadi kurus banget, kulit kebakar gitu, macam-macam. Nah, salah satunya itu tangan saya tuh nggak bisa menggenggam gitu, jadi motoriknya berkurang banget. Ya, terus disuruh sama dokter latihan buat meremas bola-bola kecil itu loh. Tapi itu aja nggak cukup, jadi saya mulai latihan nulis lagi di buku, mulai akhirnya hobi yang lama keluar lagi, emang jadi suka nulis diary kan, tiap hari nulis, sampai akhirnya setelah sembuh, itu ternyata diary banyak juga ya, tebel bukunya, ada beberapa buku, ceritanya komplit, habis itu saya compile tuh buku, jadi sebuah cerita, tapi dibikin alurnya lebih bisa diterima sama pembaca. Nggak terlalu pribadi gitu, dibikin supaya lebih smooth, jadi dibikinnya cerita fiksi tapi based on true story. Terus dari situlah mulai bikin satu buku itu, makanya tadi nulisnya pakai air mata dan darah karena waktu nulis penuh pengorbanan yang pertama tuh. Terus dari situ mulai trigger, enak ya ternyata bikin buku tuh hobi saya tuh tersalurkan, terus semua emosi saya tuh bisa disalurkan dari lewat tulisan. Jadi dari situ mulai ketagihan lagi bikin buku sampai sekarang akhirnya menuju buku ke-6 insyaallah gitu. Kalau awal ceritanya ya, Bang Ikhwan. Oke. Kiki boleh silakan dengan kenapa judul dan isinya tentang 5 guru kecilku itu, boleh? Tanya Aci dulu sebentar, Ci. Jadi yang Kamu Sekuat Aku itu Aci terbitinnya pas lagi kuliah? Aku nulis Kamu Sekuat Aku itu nulis draftnya tuh memang lagi waktu cuti kuliah kan, dari diary kan, tapi akhirnya diterbitinnya setelah lulus kuliah 2010-2011. Jadi saya kuliah 6 tahun karena 2 tahun cuti ini treatment ya. Sekarang gimana, sehat walafiat? Alhamdulillah sehat, tapi ya memang ternyata kemoterapi itu efeknya jangka panjang ada. Nanti itu salah satunya yang efek juga ke buku ketiga saya karena menceritakan tentang jantung saya yang ada side effect dari si kemoterapinya gitu. Sampai sekarang masih treatment, Ci?
Treatmentnya treatment setahun sekali sih, lebih ke check up. Ya udah, sekarang saya ya, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul min lisani yafqahu qawli. Ya, buku pertama saya 5 Guru Kecilku, dan dibanding 5 buku yang lain, saya lebih dikenal sebagai penulis bestseller 5 Guru Kecilku. Walaupun ya secara jumlah yang lain juga cukup lumayan ya untuk penjualannya. 5 Guru Kecilku sendiri juga diusulkan oleh teman-teman follower gitu pada saat saya ingin menerbitkan buku. Sejak awal saya tidak pernah terpikir bahwa si status Facebook itu akan saya jahit menjadi buku. Tapi kali pertama saya mulai berpikir untuk menulis secara lebih rapi dan konsisten, istiqomah itu ketika saya pergi ke luar negeri dan saya tidak punya panggung untuk berkarya pada saat itu. Karena sebelumnya saya menjadi ibu rumah tangga di Kota Batam, tapi masih disibukkan juga dengan aktivitas dakwah keliling masyarakat ya, seperti mengisi halakoh atau majelis taklim. Nah, ketika saya hijrah ke Amerika, kemudian ya belum mengisi halakoh, belum mengisi majelis taklim, apalagi ya. Kemudian saya berpikir apa ya yang bisa dilakukan untuk tetap beramal sholih dari rumah dan terutama menyalurkan ya DNA untuk berbaginya itu ya, karena energi itu kan tidak bisa dihapus, tidak bisa dimusnahkan, hanya bisa disalurkan. Sehingga waktu itu saya berpikir kenapa tidak menulis. Pada saat menulis renungan parenting pertama kali itu simpel pendek-pendek, mungkin seperti Aci menulis diary yang ya pendek-pendek tapi tidak berpikir untuk sampai menjahit buku. Tapi pada saat itu saya mulai membuat nomor lah ya terhadap status-status itu. Lalu kemudian semakin lama semakin menulis semakin asyik dan semakin melihat juga ternyata ada pasar tersendiri ya yang memang secara rutin membaca, dan saya lihat bahwa ternyata buku-buku yang sifatnya ringan kemudian lebih sesuai dengan realita yang sama, ada irisan gitu ya, itu membuat ada kelengketan lah ya antara penulis dengan pembaca karena merasa senasib sepenanggungan, merasa berada di dalam perahu yang sama. Mungkin juga seperti Aci ya, saya yakin mungkin pasar utamanya adalah yang merasakan hal yang sama ya dengan Aci. Jadi saya juga baru tahu nih Ci, baru Aci tuh ternyata menulis buku gitu ya, dan itu berkaitan dengan pengalaman pribadi Aci dengan sakit yang memang dialami. Jadi memang ketika frekuensinya ketemu, pasar itu ada gitu ya, pasar itu ada, sehingga yang rutin membaca itu juga cenderung jadi follower dan cenderung selalu memfollow dari satu episode ke episode lain, karena mereka waktu itu algoritma Facebook juga masih oke banget ya, nggak seperti sekarang. Saya rasa kayaknya banyak sekali follower yang kemudian mengklik see first, karena ketika saya publish pertama kali satu cerita itu beberapa menit kemudian tuh bisa sampai ratusan. Artinya maksudnya nggak lama kemudian setelah terbit orang tuh baca newsfeed gitu. Tapi pada saat memutuskan menjadi buku, ternyata saya juga menggagalkan ya naskah-naskah awal pada saat saya menulis status Facebook yang waktu itu memang tidak direncanakan untuk jahit menjadi suatu buku. Nah, ketika dalam perjalanan saya berpikir ternyata ini kalau dikumpulin bagus juga. Jadi sejak saya menulis pun saya tidak lagi menulis ala diary, tapi memang sudah menulis mempersiapkan bahwa suatu hari tulisan-tulisan ini akan dijahit menjadi buku. Sehingga kuantitas, kualitas, kemudian proses pengolahan bahasa yang memang tidak dirancang untuk konsumsi pribadi, tetapi mampu diserap oleh banyak banyak pembaca dari beragam variasi latar belakang, itu memang sudah saya lakukan sejak awal sebelum menjahit buku tersebut. Sehingga ketika baca, walaupun based on
true story yang sifatnya cuplikan-cuplikan kisah, memang saya akhirnya lebih asyik gitu ya untuk mengolah si story yang cuma mungkin 2 paragraf, 3 paragraf itu menjadi petikan hikmah yang kemudian petikan kisah yang kemudian hikmahnya itu saya coba ulas untuk beragam kasus gitu ya. Jadi kalau saya lihat sih ya, mereka-mereka yang kemudian membaca buku itu juga tidak hanya yang orang tua muda dengan kasus yang sama, tetapi banyak juga orang tua senior yang ikut membaca atau membagikan buku itu ke orang tua muda. Karena memang pada saat saya menulis, saya mencoba untuk walaupun kisahnya simpel, tapi bentangan hikmahnya itu bisa diterapkan pada banyak persoalan gitu ya. Nah, jadi teruslah kemudian menulis dari satu episode ke episode lain sampai sekarang aja ada puluhan cuplikan kisah yang sebenarnya belum terjahit ya, yang seharusnya jadi buku kedua dari Satu Atap 5 Madrasah tapi nggak sempet. Gitu. Jadi itu sih Kang, waktu itu awal mulanya menulis sampai buku mau diterbitkan pun saya kemudian mempolling gitu. Kira-kira kalau saya jadiin buku judulnya apa gitu. Lalu kemudian banyak sekali teman-teman yang menyumbang judul, termasuk sepertinya ada yang kemudian mention entah guru atau malaikat kecilku, lalu kemudian saya olah lagi menjadi 5 guru kecilku. Dan saya pikir waktu itu karena orang sudah membaca kisah ya dan hampir memfollow rutin gitu dari satu kisah ke kisah lain, saya pikir ngapain juga gitu ya dibikin buku lagi. Jadi sempat saya tuh bikin survei juga, kira-kira kalau dijahit jadi buku tetap laku nggak ya, karena semua tulisan saya sebenarnya saya bagikan secara gratis. Tapi para follower itu tuh kebanyakan jawab beda ya, antara buku dengan tulisan yang terserak gitu ya di status Facebook tuh kan kadang-kadang kita susah untuk scroll lagi, cari lagi gitu ya. Akhirnya karena desakan para follower yang dukung saya untuk menerbitkan buku, akhirnya saya memutuskan untuk dijahit dan dibukukan. Walaupun pada saat itu banyak juga beberapa penerbit mayor yang kemudian menawarkan, bahkan sejak dari Amerika gitu ya, sebelum saya pulang itu untuk segera dibukukan, tapi sayanya masih maju mundur sampai akhirnya memutuskan untuk menerbitkan sendiri dengan segala macam jatuh bangunnya ya, merintis self publishing. Nanti mungkin di sesi selanjutnya saya share lagi. Itu Kang, mungkin untuk awal prolognya. Oke Teh. Nah mungkin tadi kan udah diceritain ya bagaimana di satu sisi tadi kita bisa berangkat, tulisan kita tuh bisa berangkat dari pengalaman hidup kita sendiri yang kita coba sarikan hikmahnya dan kita sebarluaskan gitu ya, khususnya kepada orang-orang yang mungkin akan satu frekuensi gitu dengan kita. Nah tapi kadang-kadang kan tulisan yang belum dibukukan ya, itu kan masih acak-acakan ya, maksudnya hari ini mengalami apa kemudian ditulis, besok mengalami apa ditulis lagi, tapi kok sambungannya belum ada. Nah ini kira-kira secara gambaran besarnya bagaimana kita bisa menyusun konten-konten tersebut sehingga kita bisa menjahit cerita-cerita ini memiliki satu alur yang utuh kayak gitu. Ya mungkin boleh dibahas juga outline yang enak tuh kayak apa misalnya. Dari Teh Aci dulu nggak apa-apa? Jadi saya dulu. Ya, boleh Teh. Kalau buat dari perspektif saya ya, penulis buku itu ada 2 macam. Satu tuh arsitek, satu lagi tuh saya nyebutnya abstrak ya. Jadi mana yang lebih baik? Buat saya dua-duanya sama bagusnya, tergantung orangnya masing-masing. Kalau saya sih lebih ke tipe arsitek. Arsitek tuh apa sih? Lebih mulai dari awal nulis tuh sudah distrukturkan, sudah ditulis bagian-bagiannya. Sedangkan abstrak itu dia akan menulis follow the flow gitu kan, dan bisa berubah setiap saat ending ceritanya mau seperti apa. Nah, karena saya tipe yang arsitek, jadi mungkin saya lebih jelasin kayak gimana sih proses saya sendiri sebagai arsitek. Pertama tuh lebih ke rencana isi bukunya sendiri, mau tentang apa sih yang diceritain tuh.
Terus dari situ biasanya saya dibikin beberapa bab, dibikin poin-poin penting dari bab itu. Setiap bab kayak dirunut lagi si bab poin-poin penting yang mau kita tonjolin di situ. Nah, setelah beres tiap babnya, saya bikin kayak peta proses penulisannya. Bab mana dulu yang mau saya tulis duluan. Karena biasanya itu juga based on mood saya saat itu ya. Kalau masih campur-campur nih sama mood-moodannya. Kadang-kadang ketika feeling itu keluar buat cerita tentang klimaks tuh di klimaks dulu, jadi pengenalannya masih nanti. Tapi karena saya udah bikin bab-bab poin pentingnya, jadi nggak akan keluar dari si peta yang udah saya tulis sebelumnya gitu. Jadi ceritanya pun tidak akan berubah-berubah walaupun saya nulisnya mana duluan gitu babnya. Jadi ya kalau dari saya sih outline-nya seperti itu. Yang penting udah ada bab penting, sudah ada peta penulisannya mau seperti apa, dan yang paling penting itu konsistensi sih. Biasanya orang tuh di bagian akhir ini yang hilang, kayak lagi niat nulis buku, habis itu setelah berapa lama udah moodnya hilang. Nah itu yang bahaya tuh sebetulnya masalah konsistensi. Nah untuk itu biasanya saya bikin komitmen pada diri saya sendiri, setiap hari harus meluangkan waktu 1 jam atau 30 menit, that's enough untuk ngerjain buku. Dan itu harus benar-benar dilakuin. Jadi selain outline, komitmen juga sih yang penting. Ya, sebetulnya sesederhana itu ya kalau outline dari saya. Dan gimana mau jadi tipe abstrak atau arsitek, itu dua-duanya sama bagusnya, gimana orangnya. Ibaratnya semacam ini, kalau saya boleh bahasakan dengan yang lain, itu adalah semacam kita bikin daftar isinya dulu ya. Kira-kira ini buku ini daftar isinya apa nih, bab-babnya ada apa aja, under masing-masing bab itu ada tulisan-tulisan apa aja. Mungkin bisa kayak gitu juga ya. Ya, dan itu buat saya sangat berlaku untuk macam-macam jenis buku ya. Bisa tentang buku panduan, buku novel, buku. Jadi setiap buku asalkan sudah udah dibentuk outline-nya dan per bab-babnya kayak gitu bisa jalan. Oke, Teh Aci. Teh Kiki mungkin boleh sharing pendapatnya tadi ya. Jadi ibaratnya kita udah punya banyak tulisan nih. Saya nggak tahu ya, mungkin Teh Kiki bisa share juga kira-kira dari klasifikasi atau pendekatan yang arsitek atau si abstrak tadi, kira-kira bisa dibagikan pengalamannya juga nggak? Mungkin kalau Teh Kiki kelihatan ya, koreksi saya kalau salah, mungkin lebih ke pendekatan abstrak, tapi gimana Teh Mangga? Silakan Teh Kiki. Bismillahirrahmanirrahim. Sebentar, sebelum saya jawab, saya mau tanya dulu sama Aci. Aci tadi kan bilang di buku Kamu Sekuat Aku, walaupun awalnya dari diary, terus kan akhirnya dipoles jadi fiksi ya. Ketika jadi fiksi kan ada tambahan make up lah sedikit, yang kemudian membuat kita juga jadi bisa bikin alur, ya. Karena kalau saya sama Aci sama-sama diary, tapi kan saya bukan fiksi, jadi saya nggak punya keharusan untuk kemudian menjahit jadi satu alur cerita, ada klimaksnya, ada endingnya, ya kan. Nah, Aci sendiri dari kumpulan kemudian jadi fiksi yang kemudian berkesinambungan, itu berarti pada saat membuat secara arsitektur kemudian ada outline-nya di insert ya, semua yang pernah ditulis itu. Ya, betul Teh. Ya, di insert kemudian ada misalnya kita nggak usah lah yang ini masuk, yang ini masuk. Kemudian ada lagi mungkin yang harus ditambah untuk membuat alurnya itu jadi. Ya, dan juga perubahan nama orang-orangnya itu banyak yang diubah sih. Termasuk ada cerita-cerita yang dibumbui, berarti kalau seperti itu ya, kalau jatuhnya fiksi. Ya, ada yang dibumbui, ada yang dikurangi. Ada yang dibumbui dan dikurangi. Ya, jadi itu Kang Ikhwan tergantung ya, kita tuh mau bikin buku apa. Kalau bukunya buku fiksi, kan memang harus mengalir ya cerita itu. Walaupun mungkin mood kita nggak mengalir, makanya tadi Aci bilang ada kalanya tiba-tiba kepikiran yang keren-kerennya, yang klimaks-klimaksnya itu ditulis dulu. Tapi kemudian nanti di tengah jalan kita lengkapi supaya alurnya itu jadi lebih enak gitu ya. Termasuk prolognya mungkin ditambahin, prolognya dilengkapin.
Kalau kurang panjang mungkin kita tambah-tambahin lagi bumbu cerita. Jadi kalau fiksi wajib beralur, non fiksi tergantung kita mau bikin buku apa gitu ya. Kalau kayak buku-buku yang memang panduan, otomatis langkah-langkah sesuatu itu kan pasti memberikan pola tersendiri ya dari hal yang mungkin mendasar perlu diketahui untuk kemudian jadi bekal mengetahui konsep yang lebih dalam. Makanya buku-buku yang non fiksi yang memang membutuhkan outline itu dari awal kita rencanakan aku tuh mau menyampaikan apa, dan untuk sampai dengan klimaks kita menyampaikan apa, pembaca itu perlu tahu apa. Misalnya kalau di buku elektro mungkin sebelum ngomongin rangkaian-rangkaian yang lebih kompleks, mungkin ada bab-bab yang cuma ngomongin resistor, kapasitor gitu ya, kayak prolog-prolog di awal. Dan seperti yang tadi Aci bilang, itu nanti pelengkap-pelengkapnya itu nggak harus kita dari awal kita bikin. Bisa jadi orang hangat untuk nemuin dulu yang core-nya yang ingin kita pelajari, baru kemudian untuk core itu bisa dipahami secara komprehensif, kita butuh apa lagi nih di awal-awal itu untuk kita kasih tahu. Nah, saya juga walaupun belum selesai juga sedang membuat atau menyusun buku tentang homeschooling, buku tentang balita yang kemudian harus dibuat outline-nya secara berurutan, walaupun proses menulisnya itu ya abstrak seperti yang kata Kang Ikhwan bilang, karena pertama saya orangnya what's on your mind banget. Kalau udah ada yang ada di kepala itu harus dituliskan. Dan kadang-kadang kalau what's on your mind betul-betul berdasarkan inspirasi saat itu kita ingin dapat seperti apa. Nah, kadang-kadang nulisnya itu banyak. Saya punya artikel kalau setiap Kulwap aja kadang-kadang dulu waktu rajin Kulwap belum zamannya Zoom itu kadang-kadang seminggu tuh bisa 10 artikel dengan metode voice to text saya ngomong lalu kemudian saya edit, sehingga satu Kulwap aja kadang-kadang bisa melahirkan minimal 5 artikel. Nah itu sampai ratusan gitulah. Kemudian pada saat menyusunnya kenapa belum juga selesai, karena butuh pengotak-kotakan, pemetaan ini si tulisan saya ini sedang ngomongin usia berapa, kasus mana, itu ternyata membutuhkan buku-buku yang berbeda. Baru setelah si inti-intinya yang harta saya itu yang saya miliki itu saya coba masukkan, baru untuk dijahit sepenuhnya jadi buku, saya berpikir ulang apalagi ya yang kira-kira perlu ditambah untuk mengawali buku ini atau mengakhiri buku ini, atau kira-kira melengkapi apa-apa yang kemudian dibutuhkan. Nah, tapi ada kalanya saya juga nggak menemukan gitu, aduh ini harus dijahit model seperti apa gitu ya, karena memang sifatnya random, banyak variasinya, tetapi sangat renyah untuk dibaca. Nah, makanya model-model kumpulan kisah hikmah yang ada di 5 Guru Kecilku, kemudian 1 Atap 5 Madrasah, dan kumpulan puisi itu asli memang semua what's on your mind yang berserak akhirnya kemudian dijahit tanpa satu kesatuan. Tapi itu juga nggak masalah, karena cuma dari satu bab ke bab lain. Bahkan ada teman saya yang juga cukup lumayan penjualannya, itu benar-benar asli, dia cerita di dalam buku ini kumpulan status Facebook gitu lah. Saking mungkin dia udah bingung lagi ya untuk membuat alurnya, menjahitnya itu seperti apa gitu. Jadi kalau saya untuk beberapa yang nggak bisa disatukan dalam bentuk serakan-serakan yang kemudian terjahit, terpisah, tapi masih oke untuk dikumpulkan, ya saya peta-petakan, ini masuk ke calon buku ini masuk ke calon buku ini masuk ke calon buku ini. Dan memang saya akui, kayak misalnya ketika saya bikin buku Pemuda Bukan Remaja, itu prosesnya jadi sedikit lebih susah dibanding ngumpulin status, kemudian diedit, sedikit dipoles untuk dijahit buku. Karena tadi butuh outline yang lebih terstruktur. Walaupun karena saya tahu bahwa ibu-ibu itu susah kadang-kadang mencerna teori terlalu serius, maka saya tetap memoles si buku itu dengan kumpulan kisah. Jadi kalau di 3 buku saya itu tidak ada sama sekali teorinya kecuali terselip di dalam kutipan hikmah. Saya punya 1 buku lagi yang itu mah beneran kumpulan teori, tapi di belakangnya itu saya tambahkan 1 bab kumpulan kisah dari
ikhtiar saya mengaplikasikan teori-teori di atas, sehingga saya berharap pada saat itu bisa meraup banyak pasar ya. Ada ibu-ibu yang nggak bisa dikasih teori terlalu susah, ada bapak-bapak misalnya yang kadang-kadang nggak bisa terlalu mengikat hikmah yang banyak kalau cuma dari cerita yang simpel. Kenapa saya melakukan itu? Karena saya juga pernah punya beberapa buku yang mungkin ditulis oleh bapak-bapak, walaupun konsepnya bagus, buat saya tuh perlu berkerut-kerut gitu sebagai seorang perempuan untuk bisa memahami si teori parenting itu. Makanya kadang-kadang dari teori-teori buku-buku lain yang kadang-kadang ditulis oleh bapak-bapak atau seseorang yang memang basis background pendidikannya di dunia psikolog atau parenting, itu saya coba cerna lagi untuk kemudian ditata ulang dalam rasa dan alur cerita yang lebih sesuai dengan bahasa kaum. Karena saya seorang perempuan, seorang ibu, jadi kadang-kadang lebih mudah dicerna gitu lah dibanding teori-teori yang memang ya dikumpulkan walaupun dengan visual yang sangat bagus, dengan diagram-diagram yang bagus, kadang-kadang ibu-ibu tuh tetap, aduh ini tuh sebenarnya kayak gimana ya penerapannya. Tapi kalau dari penerapan kemudian teringat si teorinya, buat beberapa orang termasuk saya itu jadi lebih mudah. Saya sendiri misalnya mampu mengikat beberapa keteladanan dalam bentuk teori itu, yang teringat itu adalah dari ceritanya, karena saya lebih banyak belajar dengan otak kanan. Maka dari kisah, misalnya saya punya beberapa keluarga yang saya teladani, saya suka intip cerita-cerita mereka gitu ya. Di balik cerita itu saya bisa mengikat makna teori parenting yang mereka jalani, tapi justru yang saya ingat bukan teorinya, tapi dari cerita itu saya jadi tahu saya harus menerapkan apa di dalam aplikasi keluarga saya. Nah, kayak gitu sih Kang Ikhwan. Tergantung style kita seperti apa, dan sah-sah saja, tidak ada yang suatu keharusan ya. Yang jelas ketika orang membaca buku itu, pada akhirnya ketika menutup buku mereka tahu paham gitu ya maksud penulisannya. Nah, makanya yang wajib beralur ya harus, kalau yang fiksi harus, walaupun di dalam alur cerita kita belajar di bahasa Indonesia juga kadang-kadang ada alur maju, alur mundur gitu. Nah, itu juga tergantung style penulis gitu ya. Beberapa penulis novel yang kalau saya lihat intuiting banget gitu ya, kadang-kadang amazing lah si alurnya, kok bisa dia tiba-tiba bawa ke sini, ngobok-ngobok lagi ke belakang, balik lagi ke depan, itu kadang-kadang nggak mudah gitu untuk bikinnya. Dan setiap penulis itu punya gaya dan kemampuan sendiri-sendiri. Buat saya yang penting adalah be yourself aja gitu, yang paling nyaman buat kita. Ada juga orang yang kemudian suka menulis status tapi benar-benar nggak bisa menjahitkan bukunya. Jadi saya punya guru yang sering banget nulis, tapi kemudian si buku pertamanya justru dijahitkan oleh satu komunitas ya. Saya lihat bahwa ya buku itu kumpulan status sih akhirnya, tapi ketika kumpulan status itu berada di dalam satu range tema yang sama, is okay juga gitu, kita membacanya masih oke saja gitu. Yang jangan terjadi adalah pusing mau seperti apa, akhirnya nggak mulai-mulai dan nggak selesai-selesai gitu lah. Mangga Kang. Oke, nuhun teh ya atas deskripsinya tadi tentang menulis yang agak random, abstrak, tapi kemudian di akhirnya kan tetap harus diperhatikan lagi ya kerapihan jahitannya itu, kayak gitu. Oke, kemudian di sini mungkin kita bisa bicara agak teknis kali ya, karena ada yang menanyakan voice to text ya. Teh Kiki pakai aplikasi apa? Kemudian Teh Kiki juga punya waktu-waktu yang sangat nyaman untuk menulis, itu tadi udah diceritakan. Teh Aci tadi cerita tentang, wah kalau aku punya komitmen menulis nih, aku harus sediakan waktu nih kurang lebih setengah jam atau 1 jam. Saya juga pernah dengar dari penulis Hendri Manampiring, mungkin teman-teman pernah dengar ya, kalau dia sedang ngejar buku tuh dalam sehari target waktu yang dia sediakan untuk dirinya sendiri adalah ada 2 jam. Kemudian kalau dulu di kantor konsultan atasan saya itu dia
dia fokus waktunya tuh di pagi hari setelah bangun, itu waktu terbaik untuk menulis bagi dia ya. Karena dia biasanya ada tagihan artikel maupun tagihan tulisan juga untuk buku. Tapi ada juga orang-orang lain yang punya kecocokan waktu untuk menulis tuh biasanya ketika malam hari, ketika semuanya sudah tidur. Jadi dia bisa lebih tenang dalam menulis. Nah, mungkin teteh berdua ini bisa share lebih detail kebiasaan menulisnya seperti apa, mungkin sampai ke teknis aplikasinya bagaimana, kemudian di secara timing penggunaan waktunya seperti apa dan seterusnya. Mangga Teh Haji dulu. Saya lagi dulu nih, aduh. Teh Haji kelihatannya kan tidak apa artinya konten bukunya kan mungkin tidak bocor duluan di sosmed ya. Ini kalau saya nggak keliru. Enggak sih, nggak pernah ada yang bocor di sosmed. Nah itu tuh makanya kenapa Gramedia. Saya bukan anak selebgram, jadi kurang. Kalau teknis pribadi ya, ini bukan berarti benar ya apa yang saya lakukan. Kalau saya itu yang tadi saya bikin rencana mau nulis bukunya apa, tentang apa, terus poin-poinnya apa. Nah, saya itu anaknya old school banget ya, nggak bisa nulis di laptop langsung. Jadi biasanya saya tuh bener nih ya, di satu buku tuh isinya tulisan saya semua, beneran tulisan tangan. Nah, setelah beres nulis tangan, baru diketik. Jadi nggak bisa kalau saya mesti mulai dari ngetik. Komputer nggak ngerti, kenapa gitu, mesti lewat tulis pulpen, pena, dan kertas tuh buat saya sangat membantu sekali. Baru dari situ saya masukin ke lebih ke software ya. Nah dari situ poin-poinnya tadi benar juga yang kata Teh Kiki cerita, buat komunitas saya paling nggak bisa membaca sesuatu yang terlalu teknis. Jadi buat salah satu contoh buku yang saya tulis itu buku panduan sebetulnya. Ini ada bukunya, buku panduan praktis dan komplit bagi keluarga sebelum tinggal di luar negeri. Ini cerita gimana sekarang posisi saya tuh di Jerman. Jadi maksud saya bikin buku ini tuh untuk ngasih tahu gimana sih cerita saya pindah dari Indonesia ke Jerman. Nah, sebetulnya kan teknis banget, mulai dari kita harus ke kementerian, legalisir, terus ijazah juga, akte kelahiran, itu sesuatu yang sangat teknis. Tapi gimana menjahitnya, akhirnya dari beberapa poin-poin teknis itu dijahit, dibikin menjadi sebuah cerita. Nah, dengan menjadi sebuah cerita, ini lebih dipahami sama jadi karena tujuannya untuk keluarga ya, lebih dipahami oleh orang tua. Di sini juga dikasih bantuan gambar-gambar, foto-foto. Sebetulnya teknisnya simpel-simpel gitu, kayak kita harus siapin jaket musim dingin gitu kan. Tapi dibikin bentuknya tuh memang lebih ke storytelling. Kayak jaket musim dingin tuh kayak gimana, ada gambarnya, tuh habis itu ada sepatu musim dingin, hal-hal kayak gini. Yang masuk juga ketika saya nulis cerita, oh ini mesti dibikin grafis seperti ini, gambar kayak gini gitu. Nah itu juga saya kerjainnya kemarin tuh masih gambar aja dulu di kertas buku, pokoknya bolpen sama kertas itu gambar-gambar, coret-coret. Kalau saya sih kayak gitu ya biasanya teknisnya. Nah baru habis itu didigitalisasikan, dibantu sama. Ada timing khusus nggak Teh? Kenapa? Ada timing khusus gitu? Timing khususnya sebetulnya saya lebih ke deadline. Oke, draft mesti jadi dalam 4 atau 5 bulan gitu. Nah di situ lebih deadline seperti itu sih. Bagaimana saya menulisnya itu disesuaikan dengan komitmen dan waktu yang realistis aja buat saya. Kan saya di sini sambil kerja kantoran juga, jadi disesuaikan timingnya gitu sih. Nggak muluk-muluk, nggak terlalu banyak trik sih, gitu aja. Oke. Teh Kiki, mangga boleh. Tadi ada pertanyaan khusus ya. Pakai aplikasi apa untuk voice to text-nya? Ya, ini syukur banget nih kita tuh hadir 2 pembicara yang tipenya sebenarnya beda banget. Aku tuh sama Aci tuh kan rapi banget, terstruktur, details gitu loh.
kelihatan lah ya pas kita kemarin di tim. Aku tuh sebenarnya penyandang diseleksia, jadi agak-agak berkebutuhan khusus, dan aku juga intuiting kalau personal genetiknya. Jadi otak kanan bagian atas neokortex, jadi amburadul salah satu kelemahannya gitu ya. Tapi memang kalau di Stephen tuh intuiting tuh creativity quotient banget gitu. Jadi kalau udah ada ide kreasi, wah kumpul banyak banget. Kalau nggak disiplin nggak jadi-jadi karena terlalu banyak yang dipikirkan. Nah makanya mengikat apa yang kemudian dipikirkan saya itu adalah dengan menulis. Dan menulis tuh kayak ilham datang, petunjuk datang, lengkapi sedikit, saya baca-baca gitu. Atau dulu tuh senang banget waktu di US ngumpulin buku bekas parenting, cuma dari 2 bab aja, wah bisa jadi inspirasi banyak tulisan lain gitu kan. Jadi saya watch on your mind banget, dan karena saya diseleksi juga, saya tuh I hate handwriting banget gitu loh Teh Aci. Jadi kalau Aci itu suka menulis dengan pulpen, saya punya anak yang I hate writing, dalam hati gue juga gitu kan. Tapi ya alhamdulillah lah, maksudnya kita masih bisa hidup, berdaya, dan menjadi sesuatu walaupun punya kekurangan. Jadi tulisan tangan saya sangat buruk. Saya nggak suka menulis. Waktu di kampus juga saya cuma ngawang-ngawang aja kalau dengerin sesuatu. Sekarang alhamdulillah bisa tinggal screenshot ya, atau tinggal foto kalau ada seminar. Nah, saya pakai voice to text, itu sederhana banget. Kalau kita ada di keyboard terus ada tanda mic, coba aja diklik, nanti terus kemudian ngomong. Kalau kita settingnya bahasa Indonesia, kita ngomongnya bahasa Indonesia, itu nanti ngerti dia. Jadi kapan kemudian saya menulis? Karena saya pertama punya 7 anak, dulu waktu di US punya 5 anak, dan full sebenarnya homeschooling, ngurusin dari A sampai Z dan gak punya ART. Jadi kapan kemudian saya merasa punya waktu untuk menyendiri dan menulis, disitulah kemudian saya menulis. Nah makanya dulu buku saya tuh banyak saya tulis di park, karena itu satu-satunya saya punya waktu megang handphone. Karena kalau waktu di rumah, kalau nggak ngurusin kerjaan, ngurusin homeschooling, 1 jam aja saya minta mereka ke park, 1 jam itulah saya disiplin pada saat itu menulis. Kenapa saya disiplin? Padahal saya adalah orang diseleksi yang EF-nya atau executive function-nya adalah buruk. Karena memang nggak ada pilihan. Jadi orang-orang kayak saya itu, dia bisa bekerja lebih terstruktur dan nggak amburadul kalau dia dalam keadaan terpaksa. Nah makanya pada saat saya menerbitkan buku juga, kalau Aci itu bilang, aku punya target 5 bulan lagi, 4 bulan lagi, saya itu nggak kayak gitu. Ketika saya membutuhkan sesuatu dan saya merasa bahwa harus terbitin buku gitu lah, nah itu kumpulan tulisan saya itu kemudian saya jahit. Jadi misalnya, ya pernah satu ketika yang saya benar-benar sedang membutuhkan lah secara finansial, dan memang saya akui, maksudnya dari menjadi penulis yang tipe self-publishing itu memungkinkan kita mendapatkan materi yang jauh lebih besar daripada penulis yang menitipkan naskah ke penerbit mayor dengan persentase fee yang sangat kecil gitu ya. Jadi saya punya 1 rumah yang ya itu alhamdulillah gitu, Masya Allah, itu didapatkan dari penulis royalti buku. Jadi karena executive function saya yang rendah sebagai penyandang diseleksi ya, maka saya hanya bisa bergerak itu dalam keadaan terpaksa, deadline yang memang saya butuh, saya buat karena memang saya terdesak butuh. Termasuk juga akhirnya bisa kemudian secara disiplin menulis setiap hari, karena waktu itu tidak ada lagi cara lain kecuali pada saat saya di park atau pada saat anak-anak sudah mau tidur, dan pada saat saya menyusui malam ketika bayi masih menyusui dan anak-anak sudah tidur. Itu cara saya kemudian merasa waktu itu ya biar lebih berharga lah kita mewarisi legasi di muka bumi ini. Kalau ngurusin cucian, ngurusin laundry, ngurusin masakan, insya Allah berpahala. Ngurusin anak, ngurusin homeschooling anak-anak juga ada pahalanya. Tapi ya saya merasa ingin memiliki sesuatu yang lain yang lebih banyak manfaatnya untuk orang banyak, maka saya berkomitmen untuk saya harus nulis gitu ya. Jadi itu juga berkaitan dengan
visi hidup ya, visi misi hidup, dorongan dari dalam diri itu yang membuat kita kalaupun lagi males kan jadi terdorong, karena saya sudah memilih untuk menjadikan rumah sebagai basis karya saya. Saya ingin sekali, saya punya cita-cita ingin dicintai penduduk langit dan bumi dengan menjadi orang yang bermanfaat hanya dari dalam rumah, maka saya harus selalu mencari cara apa yang bisa saya lakukan. Meskipun saya punya banyak fase kehidupan sebagai ibu rumah tangga yang mungkin pada saat itu cuma dapur sumur kasur, tapi di sela-sela itulah saya tetap melakukan sesuatu gitu. Nah, ketika dapur sumur kasurnya sudah lumayan berkurang ya, apalagi ketika saya pindah ke Indonesia, ada supporting system lah, katakanlah pembantu rumah tangga, walaupun datang cuma 2 jam siang, 2 jam malam, itu udah berarti banget buat saya, sehingga saya bisa punya keleluasaan untuk berkarya di masyarakat dalam bentuk yang lebih banyak dan lebih bervariasi. Nah, ketika ketika sudah menjadi penulis itu banyak sekali undangan kuliah WhatsApp, itu jadi kesempatan saya untuk terpaksa menulis karena saya menjawab semua curhat-curhat konseling itu menjadi inspirasi saya untuk menulis. Nah, karena waktu saya yang singkat, kemudian saya menemukan voice to text itu, kadang-kadang saya bisa ngomong cuma di handphone sambil anak saya di playground atau di mandi bola atau dimanapun saja, pokoknya ketika saya tidak bersama dengan anak atau saya punya kolam renang di rumah ya, jadi ketika anak saya sedang renang, ketika saya pokoknya itu adalah waktu saya untuk beribadah di tempat lain ya yang tidak berkaitan secara langsung dengan anak. Jadi saya sering banget ngisi keluar bikin artikel itu di mall saat ngapain, di mana aja lah pokoknya ketika anak anteng saya melakukan itu karena nggak ada lagi waktu selain itu. Atau ketika saya kemudian yang juga memang ternyata sakit ya, punya gejala seperti orang-orang autoimun, terus kemudian saya sempat berbaring berbulan-bulan, kalau pagi hari itu tidak bisa langsung bangkit, sendi-sendi saya masih sakit, maka tersisalah jempol buat saya untuk beramal, karena saat itu saya bahkan tidak bisa membuat sarapan untuk keluarga, anak-anak membuat sarapan sendiri, suami kadang-kadang ya support segala macam gitu di pagi hari ketika saya sakit, maka saya berpikir apa yang bisa dilakukan untuk tetap berikhtiar mengumpulkan ladang amal dalam keadaan berbaring. Yaitu satu-satunya menulis, makanya 30 ebook anak itu justru pada saat saya kambuh selama 3 bulan berbaring di rumah. Dan sempat satu hari saya menangis karena pada saat saya sakit itu justru sendi jempol saya yang kena dan membuat saya sama sekali tidak bisa mengetik. Saya bilang, ya Allah, yang tersisa cuma jempol ini untuk saya berjuang. Saya minta sama Allah, kadang-kadang kalau jempol sedang sakit ya voice to text masih sangat bermanfaat banget karena saya tinggal nyalain, karena saya juga senang ngomong, senang public speaking, maka kadang-kadang tulisan pada saat maksudnya suara pada saat saya bicara itu dipoles menjadi suatu tulisan artikel itu nggak terlalu lama gitu ya, karena saya sudah ngomong seperti seolah-olah saya sedang mengisi suatu forum dengan kalimat yang baku, dengan EYD yang terstruktur, sehingga dipoles jadi jahitan itu kadang-kadang cuma beberapa menit. Makanya saya bilang misalnya pada saat keluar bisa melahirkan 5 artikel tuh saya cuma ngomong, jahit sebentar, edit sebentar, selesai, edit sebentar, selesai gitu ya. Yang susah adalah mempertanggungjawabkan isi kan. Makanya habis itu nanti kemudian dilihat lagi apakah referensinya tepat gitu ya. Kemudian tentang masalah komitmen waktu untuk menyelesaikan buku gitu ya. Jadi tergantung bukunya. Saya sendiri ketika akan menjahit itu betul-betul nggak bisa ngurus anak, betul-betul nggak bisa nyelesain homeschooling. Nah makanya saya harus mencari timing di mana suami bisa mensupport atau anak-anak dibuatkan proyek homeschooling yang lain. Karena biasanya seminggu 2 minggu pada saat saya menjahit buku itu saya betul-betul saya betul-betul harus fokus. Nah di luar itu kan yang tulisan berserakan itu kan bisa cuma sejam,
setengah jam gitu kan, sehingga bisa di sela-sela kegiatan homeschooling dan menjadi ibu rumah tangga. Tapi ketika menjahit buku, saya nggak bisa mikirin yang lain. Nah, makanya jahit buku itu akhirnya bisa dilakukan kalau dalam kondisi terpaksa, karena saking pada saat itu harus dilakukan, itu kita benar-benar nggak bisa mikirin yang lain karena harus seperti ngantor. Nah, kalau teman-teman yang mungkin di penerbitan mayor kan memang pergi ke kantor dengan sengaja untuk mengerjakan sesuatu, tentunya mereka lebih enak ya bekerja dengan deadline tertentu gitu ya, termasuk misalnya mendesain, kemudian layout dengan lebih cantik. Nah, ya salah satu kekurangan saya juga karena memang nggak pikirannya tuh nggak bisa benar-benar secara fokus, jadi memang relatif penyajian tuh apa adanya. Cuma alhamdulillahnya karena follower cukup setia untuk membaca, jadi secara penjualan tetap bagus, walaupun kalau dibandingkan dengan itu dibawa ke penerbit profesional di penerbit mayor dengan layout yang mungkin lebih cantik, pendetailan, apalagi kalau Aci kan berjiwa seni ya, jadi si pendetailannya itu mungkin bisa dilakukan sendiri gitu ya, sehingga bisa disarikan hal-hal teknis yang ada di dalam cerita, bisa kita lampirkan menjadi infografis yang menarik. Itu kadang-kadang takes time gitu, yang kayak gitu tuh, detail kayak gitu tuh. Nah saya tuh karena memang beberapa buku itu memang diterbitkan dalam keadaan saya memang membutuhkan cepat, jadi memang relatif seperti novel lah ya, polos, atau ada pun sela-sela di antara itu cuma quote-quote sederhana aja. Jadi secara menjahit bukunya saya nggak terlalu membutuhkan waktu yang lama, karena memang saya memilih untuk tidak terlalu banyak infografis dan jiwa seni di dalamnya. Tapi ya so far masih oke, walaupun sebenarnya alangkah lebih baik mungkin lebih serius dilakukan sehingga secara seni juga lebih oke gitu. Itu aja sih Kang. Nah kalau penerbit mayor kan timnya banyak. Kalau saya kan publishing, jadi ngerjainnya tuh cuma berdua sama suami gitu kan. Sampai dengan packing, ngirim juga ngerjainnya benar-benar swadaya gitu. Walaupun memang secara keuntungan jadinya nggak dibagi banyak pihak ya gitu. Iya Teh, ya banget. Rupanya alhamdulillah sore ini dua pembicara kita sangat berbeda ya. Sangat berbeda teknik menulisnya, sangat berbeda banyaklah beberapa tadi perbedaan sudah kita temukan. Nah, kemudian ini sekarang kita masuk ke penerbit ya. Tadi sudah ada setidaknya 3 pertanyaan yang tentang penerbit. Tadi yang pertama nanyain kenapa cetak buku di penerbit mayor banyak merugikan atau tidak menguntungkan penulis. Kirain penanya menyangka bahwa dambaan setiap penulis itu adalah bisa menerbitkan di penerbit mayor. Kemudian yang kedua, ada yang nanyain tentang sempat kontak dan kontrak bahkan dengan salah satu penerbit mayor. Tapi berhubung editor, namanya editor akuisisi biasanya, editor akuisisi yang menangani buku tersebut resign dari penerbit buku mayor tersebut, akhirnya tidak berlanjut. Kemudian yang ketiga, pertanyaannya adalah bagaimana cara kita tahu bahwa topik tersebut ini memiliki pasar, dalam arti ya bagaimana penerbit bisa tahu bahwa buku ini punya calon pembelinya sendiri nih, seperti itu. Nah, dari 3 pertanyaan ini mungkin Teh Aci dan Teh Kiki bisa explore ya. Yang satu kan penerbit mayor ya, Gramedia Grasindo. Jadi Gramedia itu memang punya banyak anak perusahaan penerbit, yang salah satunya adalah Grasindo. Kemudian kalau itu penerbit mayor, kemudian Teh Kiki sendiri kan penerbit India, yang ada yang nyebutnya penerbit India, ada yang nyebutnya self publishing, tapi yang jelas semuanya diurus sendiri, dari mencetak buku, layout, ngasih visual di dalamnya segala macam sampai packing gitu ya. Mangga Teh, mungkin bisa dieksplor ini soal penerbit nih urusannya kayak apa? Karena kalau kita bicara buku, seringkali pikiran orang kan ini harus lewat penerbit, kemudian juga ada kontraknya, kemudian juga itu kalau dengan penerbit mayor ya. Nah kalau dengan ada dinamika yang berbeda juga kalau dengan penerbit indie. Jadi mohon dieksplor tentang misalnya kaitan sama si pasar pembaca maupun bagaimana
deal-dealan ya secara konten editing dan lain-lainnya. Mangga, silakan Teh Aci dulu. Saya dulu lagi nih. Oke, jadi based on pengalaman saya, kita ceritanya lagi. Apa enaknya dulu deh ya dari penerbit mayor, apa sih enaknya dari penerbit mayor? Pertama, ini sesuatu yang bisa dimasukin ke CV, kita bisa jual nama dari penerbit itu sendiri. Itu yang pertama. Kedua, emang nggak perlu mikirin apa-apa lagi sih, saya ngasih draft, mereka nge-layout, mereka urus masalah desain, udah nggak perlu mikirin apa-apa, nanti saya cukup nge-QC apa yang sudah mereka kerjain gitu, dari layout halaman, semuanya deh, sampai infografis yang andai kata diperlukan di dalam buku. Terus juga mereka support untuk seperti kalau memang kita mau ada launching, mereka support, tapi biasanya di toko buku mereka sendiri. Terus buat distribusi juga kita udah nggak perlu pusing mikirin apa-apa, itu udah masuk ke dalam semua toko buku yang mereka punya. Nah, itu. Nah, kenapa sih dirasa merugikan? Sebetulnya lebih karena mereka udah mayor, udah gede, dan sangat dimengerti bahwa mereka sangat profit oriented ya. Dan untuk kontrak kami sendiri, banyak kontrak-kontrak yang membatasi kreativitas kita sendiri, seperti misal kita nggak boleh ngambil beberapa bagian buku kita, ya itu wajar sih, itu lebih ke copyright, atau lebih ke gini deh, percentage yang kita terima pun tidak sebanyak itu gitu, belum dipotong oleh pajak, itu kalau kita ngomongin masalah duit kan UUD ya, ujung-ujungnya duit. Terus deh kayak gitu, mereka punya hak copyright atas buku kita untuk beberapa jangka waktu tertentu. Kita nggak boleh cari-cari publisher yang lain. Misal kita merasa bahwa penerbit ini kok buku gua nggak mereka kan punya banyak buku nih, kok buku gua nggak dipromoin ya sama mereka. Terus pengen kita ambil nggak bisa, pengen cari penerbit yang lain juga nggak bisa, karena udah di-keep sama mereka untuk jangka waktu yang cukup panjang. Nah, terus deh kayak gitu, semua hal, misal buku saya tuh sempat mau difilmkan sebetulnya yang pertama, tapi dengan ada beberapa macam hal akhirnya batal. Tapi saya jadi tahu proses ketika nanti buku ini mau difilmkan, ternyata ujung-ujungnya harus kontaknya sama penerbit lagi gitu kan, jadi nggak bisa, bukan hak gue lagi nih gitu, lebih seperti itu sih. Dan itu kita ngomongin tahun pertama buku saya diterbitin tuh tahun 2010. Nah, waktu itu sosial media belum banyak, belum ada tuh Instagram kayak gitu. Kita masih pakainya waktu itu Facebook, Twitter. Jadi belum ada istilah yang namanya selebgram, influencer tuh belum banyak. Nah, sekarang si penerbit itu, kenapa buku saya itu sampai pospon, karena penerbit dengan efek pandemi juga ya, bisa dimengerti. Penerbit mencari penulis yang sudah mempunyai base massa untuk membeli bukunya. Jadi even mereka belum cetak, mereka harus sudah tahu nih buku ini mau kejual berapa. Kalau penulis nggak bisa convince kalau oke, akan ada 1.000 buku kejual, 2.000 buku kejual, penulis harus beli buku itu dulu sendiri. Gitu sekarang tuh. Nah, itu kan merugikan penulis ya. Jadinya kayak penulis sebagai salah satu reseller di mata penerbitnya. Iya, jadi seperti itu. Terus bahkan distributornya juga sekarang dengan bisa dimengerti sih dengan efek pandemi ini. Tapi bahkan sebelum ini kejadian pun penulis mayor itu sekarang lebih mengincar influencer atau orang-orang yang sudah mempunyai base massa untuk menulis buku gitu. Kalau dulu beberapa buku saya itu yang pertama ya, dari yang pertanyaan tentang mayor. Nah, terus habis itu nanti tuh nyambung sama pertanyaan yang base masanya. Ditulis mana sih tadi pertanyaannya tuh yang terakhir, topik kita udah ada pasarnya. Nah, dulu itu 4 buku pertama saya memang 4 buku yang sudah mempunyai base massa. Seperti yang pertama kan tentang kanker, udah ada base massanya, sudah ada yayasan-yayasan kanker, sudah ada para penyintas kanker, sudah ada penderita kanker yang kemungkinan besar akan membeli buku tersebut. Buku itu sendiri waktu pertama kali muncul sudah dibeli dalam jumlah banyak
untuk hasilnya diserahkan pada Yayasan Kanker. Jadi pada saat itu si penerbit buku mayor ini suka banget sama buku saya yang pertama tuh, karena memang udah ada yang mau beli dan itu akan jadi donasi bentuknya buat yayasan. Yang beli yayasannya teh ya? Yang beli itu ada beberapa perusahaan yang jadi CSR, lebih ke CSR, ya. Dari CSR. Nah, kayak gitu. Buku yang kedua masih tentang bagaimana kita hidup setelah kemoterapi, setelah kanker, kan tetap hidup sehat itu seperti apa. Nah, jadi itu juga memang masih ada target pasarnya. Jadi penerbit mayor pada saat itu, Gramedia pada saat itu, dia masih support. Habis itu buku ketiga karena melihat profil saya ya sebagai ini penulis kita, kita masih diterbitin. Buku keempat juga ini tentang pindah yang tadi ceritain, pindah dari Indonesia ke Eropa. Itu juga sudah ada target pasarnya, jadi mereka masih tertarik untuk publish buku ini. Nah, sekarang buku selanjutnya ini, yang kelima dan keenam itu tentang parenting. Yang satu tentang parenting, how to combine Western and Eastern parenting. Kok lu tahu sih? Gue cerita ya. Ya, Western and Eastern parenting. Jadi, which is sekarang lagi pandemi ini orang-orang jarang ada yang pindah negara. Jadi dipospon sama mereka kan, karena tidak jelas target pasarnya siapa. Nah, tuh habis itu yang ke-6 ini juga bukunya tentang teenage romance gitu, tentang cerita cinta-cintaan. Jadi tidak ada target pasar yang jelas, makanya dipospon lagi nih sama si Gramedia. Apalagi saya itu bukan seorang influencer, followers di Instagramnya juga nggak banyak. Jadi sebetulnya saya tuh bukan orang sosial media, saya punya Instagram itu pun karena diminta sama Gramedia, kamu harus punya Instagram, kalau enggak nanti jualan buku gimana, gitu ya. Kalau dilihat postingannya juga nggak ada yang penting, postingan saya di Instagram, emang bukan orang influencer, bingung. Nah, karena itu, makanya Gramedia penerbit mayor, jadinya belum tertarik lagi untuk publish buku-buku selanjutnya. Itu sih nggak enaknya ya, kalau sama penerbit mayor. Kalau kita self-publish kan, yang penting kalau kita yakin ada pasarnya, udah bisa jualinnya, itu mestinya tetap bisa dilaksanakan. Itu sih kalau di pikiran saya ya, kalau dengan self-publisher. Terus tadi ini pertanyaannya Izul juga, harus tetap ditulis nggak? Kalau kata saya sih, tulis aja ya Zul ya, tetap aja dilanjutin ke penerbit. Yang itu juga, yang kemarin juga tetap nggak apa-apa, atau penerbit baru juga nggak apa-apa. Kalau memang draftnya udah ada, kenapa enggak gitu. Terus karena copyright-nya kan juga belum kemana-mana ya. Belum kemana-mana, tapi hal ini harus di-mention ke penerbitnya bahwa draft yang udah disiapkan ini sudah dipublish di beberapa media gitu. Kan dia udah publish sebagai blog ya. Sebagai blog tapi ini teh, bukan media massa. Iya, nah itu harus di-mention. Karena sebetulnya kan banyak penulis-penulis yang memang ngambil buku itu dari status-status Facebook mereka, seperti Teh Kiki juga kan dari awalnya dari status-status Facebook. Jadi asal udah di-mention, jadi bisa diatur di kontraknya sih mestinya ya, hal-hal seperti ini. Gitu. Jadi Zul, ayo semangat, bisa di-mention ini sebenarnya gimana Teh? Di-mention dalam arti bahwa ini udah pernah keluar Iya, di-mention ke penerbitnya media sehingga menjadi semacam spoiler, atau menjadi suatu pancingan bahwa ya ini orang-orang udah pada tahu misalnya ya, komennya banyak, share-nya banyak, sehingga ini bisa marketable gitu. Ya, balik lagi belum tentu orang yang lihat-lihat Facebook itu sama pembaca. Jadi memang itu dua market yang berbeda. Jadi sebetulnya nggak masalah. Dan penerbit itu mereka sudah mempunyai pengalaman untuk hal-hal sedemikian. Mereka akan lebih mengerti bagaimana kontrak harus diubah, harus dilanjutkan seperti apa. Jadi itu bisa diobrolin sih sama penerbit sebetulnya. Jadi nggak perlu takut. Oke ya, jadi buku fisik dan blog atau Facebook itu dua medium yang berbeda sebenarnya ya. Jadi bisa jadi pembacanya juga berbeda. Oke, Teh Haji, ada lagi yang mau ditambahkan? Oke sih. Udah ya. Mangga Teh Kiki.
Bisa diceritakan self publishing itu gimana? Ya, sebelum ngomongin soal penerbitan, mungkin sedikit nambahin dari pertanyaan-pertanyaan tadi yang berseliweran dan dijawab sama Aci. Soal pasar menulis, harus yakin ya bahwa setiap barang itu ada rezekinya, setiap tulisan itu ada pasarnya. Jadi kalau kita yakin bahwa kita ini menyatakan sesuatu yang baik, kalaupun mau banyak mau sedikit, kita tuh tetap beramal soleh. Jadi kalau di luar sana, mohon maaf ya, buku-buku yang sangat jang aja ada pasarnya, buku-buku yang bahkan komik pornografi aja ada pasarnya gitu. Jadi kita tuh harus berani gitu untuk berbuat baik ya, karena orang-orang juga berani untuk berbuat buruk gitu. Jadi yakin pasti setiap tulisan kita itu ada pasarnya, walaupun yang namanya rezeki itu kan udah diatur sama Allah. Orang tergerak untuk beli atau enggak beli buku kita itu juga atas petunjuk Allah gitu. Jadi mau sedikit mau banyak kita tetap kontraknya itu sama Allah bahwa kita pengen menjadi manusia yang mewarisi sesuatu di muka bumi ini. Jadi kalau nanti teknologi mungkin tiba-tiba ada matinya, e-book dan yang lain nggak bisa dibaca, mudah-mudahan serpihan-serpihan kertas buku ini masih bisa tetap bermanfaat. Dan ketika proses pembelajaran sekarang banyak sekali di YouTube, banyak sekali di dalam bentuk multimedia, buku juga tetap ada pasarnya. Ada orang yang nggak betah baca buku e-book, tapi ada orang yang tetap senang kalau buku itu harus secara fisik. Ada orang yang bisa belajar dengan multimedia yang tervisualisasikan semua detail dari setiap kata-kata kita, tapi tetap buku insya Allah nggak ada matinya, karena secara proses belajar buku itu bikin anak-anak tuh lebih aktif ya, otak manusia tuh lebih aktif karena kita berusaha memvisualisasikan kata-kata yang tersaji di buku. Jadi tetap lebih banyak manfaatnya daripada belajar media-media belajar yang lain. Jadi lanjutkan ya, keep moving forward, nanti juga ketemu sama kesempatannya, ketemu sama jalan rezekinya. Sebagaimana saya juga kemudian ketemu dengan jalan rezekinya. Bahkan ketika sudah jadi self-publishing dan waktu itu cukup lumayan ya secara penjualan untuk buku-buku yang serupa, saya tuh masih dilamar juga sama nggak penerbit lagi, tapi ke toko buku inilah ya yang paling besar di nasional. Tapi memang saya melihat kurang manusiawi ya sepertinya, karena memang kita harus memberikan range diskon yang cukup besar, bahkan dari 100% itu sekian sudah diambil sama distributor, itu kita tinggal cekak-cekaknya aja tuh antara penerbit dengan sharing sharing sama ini ya, sama penulis. Makanya di luar grup-grup toko-toko grup buku penerbit dan toko itu ya itu ya, saya tidak bisa mention, itu sudah mulai banyak penerbit-penerbit lain tuh yang tidak berminat untuk menitipkan gitu ya, karena mereka berpikir lebih untung untuk membangun jaringan sendiri. Jadi ketika saya mau menerbitkan buku, itu sudah masa transisi, orang-orang sudah mulai meninggalkan penerbit-penerbit mayor pada saat itu, karena salah satu yang seperti Aci bilang bahwa ketika banyak pilihannya banyak, orang kan nggak bisa konsen mempromokan yang kita punya, paling cuma launching di awal di antara sajian yang wah banyak lah pokoknya kan. Memang misalnya ya, katakanlah rata-rata orang 3.000 buku aja misalnya ya, itu oplah yang paling optimal, paling kecil tapi paling optimal, nggak terlalu mahal, 3.000 eksemplar aja. Itu kalau 3.000 disebar sama ratusan cabang itu kan emang cuma sedikit-sedikit ya, bisa lah keserap. Tapi kan itu ada di antara kumpulan yang kalau datang ke toko buku besar tuh, gue mau ngapain sih, kan bingung gitu kan. Dia misalnya di dalam rak itu cuma ada 5 pieces, nggak terlalu kelihatan gitu. Jadi memang, dan waktu itu kondisi cerita yang saya dapatkan itu kalau sudah 2 minggu saja di rak itu tidak laku, itu masuk ke gudang. Makanya nanti mungkin pernah dapat cerita yang buku-buku itu kemudian harus mohon maaf ya, dimusnahkan. Ada yang ceritanya sampai seperti itu. Karena saya juga pernah membeli dari salah satu penulis yang dia minta tolong karena 1.000 buku saya mau dimusnahkan dari penerbit besar. Jadi pada saat itu dia minta tolong orang-orang untuk menyerap buku itu, dan saya
cukup waktu itu membantu untuk mempublikasikan lah supaya si orang-orang juga menyerap. Saya sedih kan ngeliatnya, ya Allah gitu kan, buku itu susah banget bikinnya, cuma sebentar launching kemudian tersaingi sama banyak judul, keluar dari rak cuma hitungan beberapa minggu dan langsung ke ya tempat yang mungkin orang lebih susah untuk lihat itu gitu. Malam sih ya, saya nggak tahu persisnya seperti apa, tapi itu waktu itu informasi yang kemudian saya dengar. Sehingga sekarang itu banyak penerbit-penerbit yang udah nggak berharap lagi untuk menitipkan buku ke toko-toko buku besar. Mereka lebih berpikir membangun pasarnya sendiri yang memang sesuai genre-nya. Makanya kadang-kadang kalau ada yang minta tolong sama saya, mendingan cari penerbit yang genre-nya sesuai. Artinya gini, dia memang terbiasa untuk menerbitkan buku-buku itu, karena masing-masing penerbit juga ada stylenya. Nggak kita titipin tuh naskah novel ke tempat buku yang biasa nerbitin materi-materi pembelajaran. Nggak kita titipin tuh naskah parenting ke buku-buku misalnya yang ngebahas tentang IT, elektronika gitu. Nggak, karena seperti yang saya bilang, setiap barang itu ada rezekinya, maka setiap kita yang berbisnis juga tahu sama Allah tuh dibukakan jalan, dia tuh harus jualannya tuh kemana. Makanya kalau sekarang nggak ke penerbit mayor, orang menyebutnya penerbit indie. Padahal sebenarnya penerbit indie juga sekarang macam-macam. Kalau yang saya tuh beneran ya, maksudnya nerbitin buku sendiri. Kalau penerbit indie itu sebenarnya ada yang level-level penerbit kecil, tapi fungsinya hampir sama sebenarnya dengan penerbit mayor. Artinya ada orang yang tinggal ngirimin naskah, kemudian layout, ilustrasi dan segala macam juga diurusin. Cuma penerbit kecil ini kebanyakan sekarang pertama dia membangun kekuatan resellernya sendiri, tidak kemudian menitipkan pada toko yang besar. Dan beberapa di antara mereka itu asli yang sebenarnya ada yang modalnya kecil dan ngandelin PO, open PO ya, pre-order. Jadi saya juga sering dibujuk-bujuk tuh sama percetakan saya, nggak apa-apa lah, TGI pede aja gitu. Orang banyak kok penerbit-penerbit yang kadang-kadang mereka tuh nggak pakai modal, ngumpulin PO, terus dari uang itu mereka sebenarnya bayar DP, kadang-kadang juga bayar sisanya itu setelah uang kekumpul. Nah, jadi artinya si pemodalnya itu kalau modal seperti itu dipindahin ke penerbit, ke percetakan kalau seperti itu. Nah, kalau penerbit mayor kan asli ya modalnya semua dari penerbit mayor, dia yang bayar ilustrator, dia yang bayar editor, dia yang bayar desain grafis segala macam. Berarti dia juga yang kemudian menanggung resiko kalau si barang itu nggak kejual ya. Nah, kalau saya self publishing, nah maka resikonya sebenarnya lebih besar, walaupun peluang untuk kemudian mendapatkan keuntungannya jadi lebih besar. Pertama saya harus mikirin semuanya sendiri, dari mulai mana percetakan yang bisa kita join untuk jadi mitra kita gitu ya. Kalau harus bayar ilustrator atau editor berarti itu jadi modal awal kita ya. Karena kalau udah ngeluarin aja untuk itu ternyata eksemplarnya itu nggak kejual, berarti kan itu nggak kebayar ya. Kemudian kalau menerbitkan buku sendiri atau penerbit indie ya berarti dia kan harus punya modal awal untuk mencetak. Makanya beberapa penerbit indie punya skema yang berbeda-beda. Kamu mau skemanya gue yang modalin, berarti lu fee-nya kecil. Atau kamu mau nitipin aja ke kita, terus kita 50-50 resikonya. Jadi saya pernah juga bikin buku antologi, nggak saya yang terbitin karena pada saat itu saya lagi liur, terus modal juga lagi ke yang lain. Udah lah, titip aja, saya bilang ke teman-teman. Itu 50-50, 50 dipegang dan diserap jadi tanggung jawab penerbitnya, 50 jadi tanggung jawab komunitas, itu fee-nya bisa lebih besar. Atau kita yang ngemodalin asli cuma nitipin supaya bisa dapat ISBN atau nah biasanya fee-nya jadi lebih besar kalau pemodalnya itu si penulis itu sendiri. Jadi itu tergantung kontraknya seperti apa. Nah,
Kalau yang jelas secara range royalti yang saya tahu penerbit indie yang lebih kecil-kecil itu biasanya lebih besar daripada penerbit mayor, karena penerbit mayor mungkin organisasinya udah besar, yang digaji dan pikirkan juga lebih banyak ya, dan mereka tuh ya udahlah pokoknya ngerasa pasti dicari ya. Nah, jadi fee-nya juga kecil. Bahkan ada yang mungkin teman saya tuh sharing cuma 5% gitu. Tapi ada teman-teman saya yang suka, nggak apa-apa, it's okay gitu, royalti kecil, karena dia bukan itu yang dicari. Ya, dia pengen pokoknya naskah cepat masuk, diolah, apalagi penerbit penulis-penulis buku yang sifatnya buku-buku cerita anak, itu kan sedikit-sedikit ya, dia sebenarnya menulis, kemudian dia lempar, dia pengen nulis lagi, lempar lagi, ada yang model seperti itu, jadi oke, dia nggak mikirin soal masalah fee-nya itu, karena dia nggak mikirin ilustrasi, nggak mikirin gambar, jadi tergantung kita juga mau ribet, tapi mungkin punya keleluasaan dan kebebasan untuk menentukan sendiri, atau mau yang lebih santai tapi ya diatur orang, itu tergantung kembali lagi sama kita gitu ya. Yang jelas, ya Mangga, silakan. Untuk mudahnya kita langsung aja deh, langsung ke part-part yang ini, biar kita juga enggak, ini udah 1,5 jam soalnya. Gini deh, ISBN, apakah hanya penerbit yang bisa merilis ISBN, atau kita individu penulis ini bisa ke lembaga mana gitu untuk dapat ISBN? Atau semua under penerbit? Either mayor ataupun indie. Saya penerbitnya bisa menerbitkan ISBN. Ternyata menerbitkan ISBN itu tidak ribet, tapi memang harus punya badan usaha gitu. Jadi antriannya juga sebenarnya kalau persyaratannya dipenuhi itu ternyata nggak terlalu lama juga. Bahkan bagi seorang penulis mungkin lebih lama di ACC oleh penerbit mayor, masuk atau enggak untuk jadi giliran selanjutnya. Makanya kalau menerbitin nulis itu sebenarnya bukan proses ISBN atau proses cetak. Yang proses cetak tuh kadang-kadang cuma beberapa minggu gitu ya, 2 minggu juga bisa selesai. ISBN itu kalau syarat-syarat kita lengkap tuh kadang-kadang 2 hari juga bisa selesai. Justru yang orang yang lama nggak terbit-terbit itu kalau nggak dianya sendiri nggak nyelesain atau nyangkut ke pospon kayak Aci tadi di penerbit mayor yang dia tuh punya banyak naskah yang harus ngantri sehingga nggak jadi prioritas mereka. Makanya kalau kita free sendiri atau ke penerbit yang baru, yang kecil kan pilihan naskahnya juga nggak terlalu banyak. Beberapa yang masih merintis bahkan cenderung menerima naskah apa aja. Bahkan saya juga ada tahulah penerbit yang kerjaannya cuma antologi dari komunitas, tapi sebenarnya si penulis antologi itu fee-nya sedikit aja, dan itu jadi bisnis tersendiri buat si penerbit itu karena cukup besar gitu. Bahkan setiap penulis yang antologi itu wajib membeli buku sekian misalnya gitu. Jadi itu ada model bisnisnya tersendiri. ISBN-nya harus diterbitkan oleh lembaga yang memang dia terdaftar sebagai penerbit. Jadi tetap harus ada badan usaha yang dilakukan. Dulu saya juga cuma bikin CV aja, kemudian didaftarkan. Udah selanjutnya tinggal memproses ISBN per judul buku. Kalau persyaratannya juga nggak terlalu susah, kadang-kadang cuma misalnya melampirkan cover daftar isi, terus bla-bla-bla gitu aja lah. Cuma nggak seluruh buku kita juga loh. Nggak maksudnya si teks itu dikasih ke Perpustakaan Nasional, enggak. Gitu, kadang cuma ininya aja, daftar isi dan beberapa hal yang menjadi informasi penting seperti editornya siapa, penerbitnya siapa. Udah nggak lama kemudian 2 hari ISBN itu juga bisa keluar kalau persyaratannya nggak dibalikin atau kalau nggak terlalu ngantri lah di pihak Perpusnasnya. Paling kewajibannya tuh cuma menyerahkan buku yang pernah kita terbitkan untuk menjadi koleksi Perpustakaan Nasional. Jadi sebenarnya kalau ibu bapak yakin punya duit, pertama, kalau nggak punya duit, punya nyali untuk bikin PO. Kedua, yakin punya pasar. Pasarnya itu tergantung oplahnya. Jadi misalnya gue yakin lah misalnya 3.000 dapat, itu udah oplah yang paling oke lah ya. Makin ke atas kan makin makin untung ya. Tapi misalnya masih ratusan, ada ya misalnya waktu itu komunitas pernah saya sempat ikutan nulis, kumpul berapa, sekian ratus, itu sebenarnya secara biaya cetaknya jadi lebih mahal kalau kayak gitu. Tapi it's okay.
penerbit indie tuh ya rata-rata print on demand aja. Berapa yang kira-kira keserap, berapa itulah mereka yang dia cetak. Cuma makin kecil jumlah kuantitinya, makin besar biaya produksinya. Paling oke itu minimal 3.000 aja. Jadi kalau yakin 3.000 habis, melalui PO, bikin aja sendiri. Insya Allah secara keuntungan lebih besar, secara keleluasaan untuk menjual juga lebih besar. Oke Teh, kita kayaknya semakin masuk ke sesi yang makin hot untuk dibahas ya. Nah ini gini, nanti ada satu sesi yang mungkin sangat menarik untuk kita kulik ya, dari pertanyaan-pertanyaan bakal muncul. Tapi saya coba jawab Mas Didit tadi ya, pertanyaan terkait penerbitan mandiri. Jadi dan percetakan, sebenarnya perlu kita ingat bahwa penerbit berbeda dengan percetakan yang mencetak. Tapi kalau penerbit berperan atau bisnisnya adalah bisnis packaging si buku, yang mulai cover, layout, editing, sampai dengan ISBN tadi. Jadi bisa saja sebuah penerbit tidak punya unit percetakannya sendiri, bisa jadi dia melempar ke percetakan sebagai vendor kayak gitu. Karena kan teknologi percetakan yang dulu populer itu yang bisa produksi langsung banyak itu kan dengan plat. Nah, modal-modalnya percetakan tuh plat. Sementara belakangan ini kan juga muncul teknik-teknik pencetakan yang sebenarnya bisa on demand aja gitu. Ya lebih ke print ya, bukan dicetak ya, print on demand kayak gitu. Saya sendiri juga lebih banyak pakai print on demand daripada via percetakan. Nah, oke itu tadi pertanyaan Kang Didit, kita coba jawab ya, sudah dijawab. Nah, pertanyaan terakhir, sesi terakhir. Kita sudah masuk di era digital nih ya, Teteh berdua, bahwa di era digital ada sosial media, ada Facebook, ada Twitter gitu-gitu, ada blog. Kemudian di sisi, jadi ini sebagai sebuah medium, buku tidak lagi berjaya ya, karena isinya buku bisa jadi ada dalam bentuk lain, bahkan sebelum menjadi buku. Meskipun tadi kita udah bahas bahwa pembaca buku dengan pembaca sosial media itu berbeda kok. Nah, itu satu hal terkait digitalisasi. Kedua, kemudian muncul nih pertanyaan-pertanyaan tentang buku digital. Buku digital versus buku fisik, ini seperti apa? Mungkin ada penerbit yang oke, sama kita aja, nanti kita cetakan fisiknya, digitalnya juga kita urus kayak gitu. Tapi di sisi lain juga ada yang hanya digitalnya aja gitu kan. Nah ini yang kedua. Ini kedua dari sesi besar tentang digitalisasi ya. Yang kedua tadi buku digital versus buku fisik. Yang ketiga kaitan sama digitalisasi juga, bagaimana kita mengintegrasikan si sosial media tadi untuk konten dan promosi ya. Karena kan gini, saya melihat, ini ada pandangan saya pribadi, saya melihat buku itu sebagai sesuatu yang apa ya, dia begitu ditulis, dia selesai di situ, dari pembuka sampai dengan penutupnya. Sementara sosial media punya keunggulan bahwa dia itu adalah medium yang bisa continuous. Kita bisa menyasar segmen tertentu, punya komunitas yang kita kelola atau kita targetkan, tapi konten bisa berkembang terus. Nah ini ada dua kelas ya, ada kelas medium yang bisa kita enrich terus isinya, sementara di sisi lain ada buku yang mungkin dia mengambil peran-peran tertentu karena dia sifatnya agak-agak diskret gitu ya, agak diskret karena ibaratnya ada 1.0 kemudian 2.0 itu membutuhkan jeda yang agak panjang. Nah, ada 3 part tadi tentang digitalisasi. Mungkin teteh berdua ada pandangan ya. Tadi ya, saya ulangi mungkin biar mudah. Ya, ada kaitan tentang sosial media untuk promosi bagaimana. Kemudian ada tentang buku digital seperti apa. Kemudian apalagi kita ada satu yang malah lupa. Ya, intinya kira-kira soal digitalisasi ini kan tantangan kita sebagai penulis. Maka ada pandangan apa? Dari Teh Aci dulu. Ya, makasih. Gue lagi nih, duluan. Jadi kalau buat saya ya, digital book dan buku physical book itu punya pasarnya masing-masing. Itu nilai positif lainnya dari major publisher ini, ketika kita
publish di mereka menyediakan memang dalam 2 opsi, physical book dan digital book. Sejauh ini di Indonesia sendiri, physical book masih lebih lebih besar pasarnya daripada digital book. Terus kaitannya dengan sosial media, seperti tadi saya udah mention, saya ini tidak memiliki kemampuan untuk menjadi influencer di sosial media. Untuk itulah kenapa saya masih nempel sama major publisher, karena mereka lebih bisa me-reach lewat sosial media daripada saya. Itu kalau dari saya pribadi ya. Dan saya sadar banget sosial media ini sesuatu hal yang sangat dekat dan penting untuk sangat dekat dengan keseharian semua target pasar saya, dan sangat penting untuk marketing gitu. Tapi saya tidak memiliki kemampuan di situ, jadi saya nggak tahu gimana ya harus share-nya. Makanya yang saya lakukan adalah masih nempel sama si major publisher gitu. Nah, betul banget kalau sosial media itu bisa berkembang. Jadi akhirnya bisa terbentuk komunitas, terus bisa mempunyai, bisa mengembangkan lagi pasarnya. Tapi balik lagi, saya nggak bisa main di situ, gitu. Belum bisa, masih belajar, mencoba. Tapi ini juga ditulis sama Teh Indah tentang storyal. Ada beberapa orang yang mulai publish. Sebenarnya nggak cuma novel, nggak cuma buku ya, bisa dilihat juga dari komik, sudah mulai ada webtoon, sesuatu yang digital itu sudah makin mendekat, dan I do believe nanti ini akan lebih besar lagi efeknya ke kita. Akhirnya mungkin buku-buku ini akan menjadi sesuatu yang old school lah, kayak CD player yang besar-besar itu emang cuma jadi buat collection aja gitu. Iya, bisa jadi akan seperti itu ya. Old school mungkin kuantitinya sedikit tapi tetap di-collect sama orang-orang koleksi gitu. Iya. Saya sendiri sih ngelihatnya akan seperti itu ya, akan akhirnya orang tuh lebih megang Kindle daripada buku. Tapi ya tetap, kalau saya pribadi sih saya masih lebih suka wangi kertas ya gitu. Tapi itu juga tidak menutup kemungkinan saya akan berpindah nih dari begitu banyaknya kekurangan si major publisher, terus kekurangan saya di sosial media. Mungkin buku-buku digital ini akan menjadi jalan keluar saya nantinya, gitu. Apalagi sekarang kan Amazon juga udah ngeluarin self publisher sebetulnya tuh. Kalau sayangnya Amazon belum masuk ke Indonesia. Kalau Amazon bisa sampai masuk ke Indonesia atau platform serupa masuk ke Indonesia untuk digital publisher ini, ya bisa banget kita ntar nantinya tuh bisa pakai platform-platform sedemikian, itu sih. Terus ini kalau ngomongin, ini juga tadi ada pertanyaannya audiobook, pendapat saya tentang audiobook gimana, itu sangat membantu sekali untuk teman-teman tunanetra. Jadi tetap masih, kalau naikin peminat, yang jelas ini akan merambah pasar-pasar yang lain. Jadi mestinya sih sesuatu yang sangat positif gitu. Oke, sudah Teh Aci? Ya, udah. Mangga Teh Kiki. Ya, berbicara soal buku digital atau tidak digital, kita perlu lihat tidak hanya tren zaman, tapi tren suatu daerah juga ya. Jadi terus terang, kalau saya suruh pilih, saya lebih senang digital. Modalnya nggak ada, gitu kan. Dan saya emang suka yang murah, jadi waktu di US juga beli buku itu ya nanti di Kindle, kalau enggak saya yang cuma aplikasi isinya 10.000 buku anak gitu kan, sampai sekarang juga saya masih langganan. Tapi ketika saya balik ke Indonesia, saya mau kayak gitu, dulu trennya nggak kayak gitu loh. Jadi orang Indonesia itu waktu itu pas saya balik tuh buku digital masih jarang, dan mereka tuh masih berpikir yang kalau beli buku digital habis itu di sharing gimana royaltinya. Dulu mah belum usum soalnya platform-platform yang kita bisa buka e-book tanpa
bisa shareable gitu ya. Nah, kalau sekarang kayaknya sudah mulai musim. Nah, jadi kita mau memutuskan itu tergantung yang musim itu apa. Karena kan ujung-ujungnya duit ya. Harus kita lihat yang kira-kira bisa diserap oleh pasar di negara itu seperti apa. Nah, cita-cita saya justru pada akhirnya bisa seperti di luar sana, buku digital itu orang menghargai, termasuk menghargai copyright-nya, tapi mereka membeli copyright ya, bukan membayar biaya operasional untuk percetakannya. Tapi sekarang bertahaplah ke arah itu. Itu juga yang kemudian mendasari saya ketika saya membuat e-book anak itu enggak saya cetak dalam bentuk cetakan, saya bikin audiobook di YouTube karena platformnya waktu itu YouTube yang masih lebih banyak dilirik orang. Sambil persiapan saya pengen banget bikin perpustakaan online di mana itu jadi platform orang-orang menulis buku anak di situ sehingga murah, cuma tinggal subscribe, kita bisa klik gitu ya dengan banyak judul. Tapi ya menunggu tren itu juga butuh waktu gitu ya. Sekarang buku anak sendiri masih cukup besar permintaannya yang secara fisik ada. Untuk buku-buku premium juga masih ada juga pasarnya. Dari mulai buku 5.000-an saya jual sampai yang jutaan saya jual, itu juga ada pasarnya. Jadi nggak usah. Itu growth terus ya? Kenapa? Yang ya arisan tuh marketnya ya, yang dari mulai yang premium arisan saya jual, itu ada pasarnya. Sampai saya juga jualan buku yang ada yang harusnya di pasar cuma 5.000-an, itu juga ada pasarnya. Jadi kita tuh tergantung. Kalau saya suruh pilih, saya pengen banget nih banyak-banyak bikin buku anak yang harganya mungkin 5.000-an atau gratis sekalian gitu ya. Nah, waktu itu juga saya nyoba gitu ya. Jadi audiobooknya itu saya bikin dalam bentuk video, saya yang kemudian membunyikan, tapi di layar multimedia itu seperti halaman-halaman. Nah, sekarang udah mulai tuh kayaknya aplikasi-aplikasi yang nanti ke depannya mungkin saya juga pengen ngembangin yang anak-anak tuh seperti membuka halaman di tabletnya. Jadi bukan kita nggak mau itu waktu itu, tapi kita perlu melihat kita lagi ada di negara mana dengan tren orang yang seperti apa. Sekarang trennya kan mungkin masih buku fisik dengan model sistem PO gitu kan. Orang nunggu beli harga pre-order dan sebenarnya penerbit juga membayar ke percetakan seharga sebanyak perkiraan orang yang pre-order dan dari uang-uang yang memang dari masyarakat. Trennya lagi seperti itu sekarang itu. Jadi silakan kalau teman-teman mau memanfaatkan tren ini, sangat mungkin kita bisa mempublish buku sendiri tanpa harus bermodal besar. Dulu pada saat saya mempublish yang pertama itu saya sempat punya saving lah untuk modal awal dan ternyata modal awal itu nggak terpakai karena PO-nya menembus itu dan kemudian akhirnya saya menemukan sistem yang sangat memungkinkan untuk mengumpulkan. Walaupun saya sendiri cukup trauma ya dengan buku PO itu karena saya merasa kayak beban besar banget megang duit orang dan bukunya belum ada. Jadi kalau saya boleh milih sekarang saya lebih suka saya punya minimal berapa lalu kemudian setelah itu PO sih tidak masalah. Nah, soal masalah digital jadi yang perlu kita galakan sekarang adalah orang merasa lebih friendly ya dengan era ini, terutama di Indonesia supaya nanti ilmu itu bisa disebar dengan lebih mudah dan murah gitu loh. Ya yuk kita di komunitas ini sebenarnya saya juga punya cita-cita tuh, saya tuh punya mungkin teman-teman juga beberapa ada yang langganan aplikasi perpustakaan online yang cuma kumpulan e-book. Nah, kalau kita bisa bikin itu, sebenarnya kita bisa mengubah tren masyarakat yang dari buku fisik sampai ke buku digital. Walaupun sebenarnya buat anak-anak tetap ya ada beberapa buku yang memang membutuhkan hands-on dan mereka juga harus mungkin mereduce screen time-nya. Tapi e-book bisa jadi alternatif teman anak-anak yang memang udah lebih senang ke gadget ini untuk tetap menggunakan si gadget bermanfaat. Jadi saya juga langganan aplikasi yang isinya puluhan ribu buku itu ya supaya pada saat mereka di depan gadget itu mereka
membaca. Kemudian ada juga aplikasinya di dalam itu tuh ada read to me-nya. Jadi apa yang kemudian dituliskan ada yang ngomongnya. Sehingga nggak cuma membaca, tapi mereka juga sebenarnya belajar membaca. Jadi misalnya bahasa Inggrisnya omongannya kayak gimana dari native, kita bisa langsung ngelihat si tulisan. Jadi anak-anak secara otomatis bisa belajar pronounce-nya itu dengan lebih baik. Kemudian saya juga di dalam aplikasi itu ada audiobook. Audiobook juga penting karena anak-anak tuh belajar memvisualisasikan. Dulu waktu saya kecil ingat banget deh kaset yang apa ya, dulu tuh Donald Bebek gitu, itu kan audiobook ya dulu, jadi kita dengerin sampai hafal banget. Nah sekarang tuh di aplikasi-aplikasi di luar negeri tuh udah banyak, jadi kita cuma bikin cover aja secara ilustrasi, kemudian naskahnya langsung dalam bentuk audiobook. Saya sering menenangkan anak-anak saya dengan audiobook. Jadi saya punya beberapa anak yang diseleksi ya, justru sangat terbantu, sehingga ketika mereka belajar bahasa Inggris, walaupun word recognition mereka terlambat karena mereka punya kendala di simbolik, tetapi listening comprehension-nya itu bisa jauh gitu ya, reading levelnya jauh dari usianya. Nanti kemudian pelan-pelan pada saat mereka sudah bisa word recognition, sementara pemahaman bahasa Inggris mereka sudah bagus, nanti ketemu titiknya di reading comprehension-nya saya ketemuin ketika mereka udah membaik sih, udah lawan lah struggle-nya di kondisi diseleksianya itu. Jadi si audiobook itu memungkinkan anak paham, kemudian memvisualisasikan isi cerita, itu bagus banget. Lah yuk kalau ada yang bisa bareng-bareng, saya tuh lagi pengen banget sebenarnya ke arah sana gitu ya, supaya lebih mudah, murah. Bahkan kalau di luar negeri itu buku-buku anak tuh banyak yang ilustrasinya pakai foto biasa aja, sehingga ide yang sederhana bisa cepat keluar tanpa harus menunggu ilustrasi yang lama dengan biaya percetakan yang besar. Tapi lagi-lagi ya, ketika ujung-ujungnya duit, kita perlu bersabar ngelihat tren masyarakat. Yang jelas ada satu penyakit di kondisi kita sekarang, saya lupa kemarin bahasannya apa, tapi kecenderungan orang saat ini semakin malas untuk membaca buku dan semakin lebih suka membaca artikel-artikel yang singkat. Mereka lebih senang membaca dengan scamming karena informasi sudah terlalu banyak dan kita sudah terlalu sibuk. Jadi ini juga yang kemudian menahan diri saya untuk publish nggak ya 2 naskah saya yang sudah 400 halaman. Karena saya takut nggak laku gitu lah. Karena saya ngerasa, kayaknya udah banjir banget ya buku parenting. Sementara orang datang ke saya, kemudian konseling, saya kasih artikel yang pernah saya tulis. Jadi orang datang dengan satu kasusnya dan kemudian dia dapat jawaban seperti yang mungkin tadi Kang Ikhwan bilang, lebih kontinu, kemudian lebih sesuai dengan kebutuhan. Dari yang dibaca itu nggak harus buku-buku tebal, itu kayaknya juga jadi tren tersendiri gitu, karena kita semakin nggak punya banyak waktu, terutama karena komunitas saya ibu-ibu gitu, jadi ada yang beli buku saya juga cuma koleksi, dia udah baca di status, ternyata bukunya juga sampai sekarang mungkin belum dibaca sampai tamat gitu. Atau mereka bilang beberapa testimoni, ini buku-buku yang kemudian akhirnya saya tamat karena buku-buku seperti ini dirasa ringan dibanding buku-buku yang berat. Jadi kemampuan membaca sebuah negara juga perlu kita perhitungkan untuk membuat untuk menerbitkan buku ya, karena bisa jadi laku di tempat lain itu nggak laku di negara kita ya. Jadi sejauh ini akhirnya saya lebih, misalnya kalau di parenting sendiri join sama platform tertentu di mana mereka curhat, tapi kemudian saya punya bank tulisan-tulisan saya untuk kemudian menjawab curhat-curhatan itu sesuai dengan kebutuhan, karena tadi didasari oleh kesadaran dan kemampuan serta ketersediaan waktu masyarakat yang semakin singkat gitu. Jadi banyaklah pertimbangannya, tapi intinya teruslah berdakwah dengan tulisan, karena itu salah satu jalan memungkinkan kita mewarisi legasi di muka bumi ini dan lebih panjang amal jariahnya. Gitu, mau e-book, mau artikel, mau buku, mangga, masing-masing punya jalan rezekinya dan kesempatannya sendiri-sendiri. Oke Teh, thank you pisan. Ini di tempat saya ternyata udah azan dan bahkan azannya udah hampir beres. So inginnya saya dicukupkan ya, cuma saya belum tahu nih feedback dari teman-teman, dalam arti apakah yang tentu saja yang kali ini udah kita cukup ya, tapi apakah ada pancingan berikut untuk kita khususnya di WA grup tersebut. Nextnya kita bisa ngapain nih? Apakah memfollow up ide-ide yang disampaikan Teh Kiki tadi, atau kita bisa mengulangi dulu sesi-sesi seperti ini kayak gitu. Itu mungkin ini ya, tidak harus sekarang banget,
Ini ada yang bertanya nih, rekamannya nanti ada di-share kah? Iya, ada rekaman yang akan kita upload ke YouTube. Nanti bisa hubungi kita untuk tahu YouTube-nya yang mana kayak gitu. Gitu Teh. Mungkin gini, ya berhubung udah mendekati jam 6, boleh dikasih konklusi sedikit kali ya sebelum kita tutup? Dikit aja. Teh Haji, ada boleh? Saya lagi. Kalau dari saya sih yang penting kalau emang ada yang tertarik mau nulis buku, pede aja, latihan terus, nggak ada yang namanya karya yang jelek. Yang penting lakuin, karena kalau nggak dilakuin nggak akan pernah jadi gitu. Lebih ke situ sih. Encourage teman-teman buat nulis buku, karena saya sendiri nulis buku cita-citanya sederhana. Saya pengen ketika nanti saya udah nggak ada di dunia ini, ketika orang googling nama saya, ada sesuatu yang saya tinggalkan gitu. Jadi ayo kita nulis buku biar memiliki sesuatu yang ditinggalkan yang bisa menjadi ilmu, ladang pahala juga buat orang-orang yang lain. Gitu. Oke. Teh Kiki boleh? Ya dari saya juga sama ya, keep moving forward aja, terus aja nanti kalau kita istiqomah terus ketemu juga sama jalan kesempatannya, dari itu kita bikin sendiri, ketemu sama penerbit mayor apa aja. Dan dari dua pembicara ini sudah jelas bahwa kita nggak ada standar baku ya, kita punya style yang berbeda-beda. Jadi berjuang itu ada caranya, lakukan dengan cara yang paling kita bisa. Begitu juga menjadi penulis ada caranya, lakukan dengan cara yang paling kita bisa. Yang jelas mah kita kontraknya sama Allah. Kalau kontraknya sama Allah, kita pengen beramal soleh lewat nulis, nanti juga akan kembali lagi buat kita kebaikannya. Adapun eksemplar yang terjual, fee dan segala macam itu bonus dari dakwah kita aja. Dan saya merasa itu salah satu harta yang berkah yang memang saya rasain itu justru dari dunia tulis menulis yang saya lakukan gitu. Ini insya Allah. Oke Teh, kita tutup ya. Di kolom chat sudah terima kasih. Oke, sekali lagi dari saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi teman-teman semua di sini di sharing session kali ini yang kita bahas tentang menulis buku. Mudah-mudahan kita bisa jadi terinspirasi dan bisa konkret, produktif, kontributif terhadap society kita ya secara keseluruhan ya. Yang kebetulan kita dalam circle si content creator ini bisa create sesuatu yang bermanfaat iya, memberikan barokah iya, memberikan manfaat juga iya. Saya tutup acara hari ini. Selamat malam, sudah malam rupanya. Selamat malam. Terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih semuanya. Terima kasih Teh Haji. Terima kasih Teh Kiki. Sama-sama, jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa Bung Ikhwan. Bung Ikhwan, boleh kali ya, recordingnya dimatiin. Nanti Kang Ardian yang matikan. Kita live aja. Sip. Nuhun ya Kang, sampai ketemu di WhatsApp grup. Oke, Teh. Nuhun juga.